Diam-diam suami istri ini menebar ranjau paku di jalan raya. Tapi anehnya, tidak ada satupun ban mobil yang bocor. Bengkel mereka tetap sepi kayak kuburan. Karena curiga, si Udin memeriksa lokasi semalam dan mendapati jika paku yang mereka tabur terlalu kecil, sehingga mudah terhempas oleh kendaraan besar yang lewat. Tak ingin menyerah begitu saja. Malamnya mereka kembali beraksi. Kali ini ranjau tidak disebar, melainkan ditanam. Aspal itu kemudian dibor dan pakunya dipalu sedalam mungkin supaya kuat. Hasilnya sungguh luar biasa. Besoknya bengkel si Udin kebanjiran pelanggan yang bannya pada bocor. Kesempatan itu pun tak disia-siakan. Mereka menggetok harga semahal mungkin. Jika pelanggannya terlihat kaya, maka harga akan dinaikkan lagi. Dalam sekejap mereka kini punya banyak uang, bisa makan enak setiap hari, dan yang lebih penting, istrinya bahagia, bisa pergi ke salon tanpa mikirin harga. Siang itu si Udin tiba-tiba panik karena ada insiden kecelakaan di jalan tempatnya memasang paku. Bukannya nolongin korban, dia malah buru-buru nyabutin semua ranjau itu karena takut ketahuan polisi. Tiba-tiba seorang pria keluar dari dalam mobil dan melihat ke arah si Udin. Tapi anehnya orang itu malah kabur, seolah habis melihat hantu. Si Udin lalu memeriksa mobil itu dan menemukan kebenaran. Ternyata pria tadi baru saja menculik anak seorang miliarder. Seketika TKP langsung ramai diliput oleh awak media. Siapa sangka si Udin lah yang dianggap sebagai pahlawan. Karena berkat dirinya lah penculikan itu gagal. Sebagai imbalannya Udin dihadiahi uang 2 miliar. Dengan begitu hidup pasangan ini benar-benar berubah. Mereka bisa membeli kendaraan mewah dan berlagak layaknya orang kaya baru. Namun bukannya tobat, istri si Udin yang serakah diam-diam nekat beraksi sendirian tanpa sepengetahuan suaminya. Dan kali ini aksi itu justru dipergoki oleh tetangganya yang curiga. Akhirnya dia tahu jika Udin dan istrinya selama ini bermain curang. Esoknya dia melabrak istri si Udin dan mengancam akan melaporkan perbuatan mereka ke polisi kecuali dengan satu syarat. Mendengar itu wanita ini jadi ketakutan. Dia tidak berani cerita ke suaminya. Maka wanita itu pun memutuskan untuk menemui tetangganya yang sudah menunggu di tempat sepi. Dan di sanalah terjadi peristiwa mobil bergoyang. Setelahnya, wanita itu hanya bisa menangis menyesali nasibnya. Namun mimpi buruk belum selesai. Pria bejat itu malah menemui si Udin dan terang-terangan menceritakan semuanya. Seketika ucapan itu bagai sambaran petir, dia pulang ke rumah mengambil koper uang untuk dibakar. Tapi sang istri mencegahnya. Amarah, rasa jijik, dan penyesalan bercampur jadi satu. Kini semua dosa itu berbalik menyerang. Apa yang mereka kira sebagai rezeki, ternyata adalah azab yang menyamar.